Selamat pagi buat anak-anakku sekalian, salam sehat. Kita bertemu kembali dalam pelajaran metabolisme. Kita tahu bahwa selama ini kita hanya memegang tugas dan sekarang kita mulai dengan pelajaran yang cukup agak rumit. Kita mulai dengan metabolisme. Metabolisme itu berasal dari kata metabole dalam bahasa Yunani yang berarti merubah. Keseluruhan proses yang berlangsung dalam tubuh itu disebut metabolisme. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar, itu semua dikatakan semua dalam proses kimia dalam tubuh kita itu semua disebut dengan metabolisme. Nah, metabolisme menyangkut dua hal. Satu katabolisme, satu lagi anabolisme. Dua-duanya ini bekerja secara kontradiksi, berlawanan, tapi tujuannya sama. Sekali lagi, dua-duanya seperti bekerja berlawanan, tetapi tujuannya sama. Nah, jadi kita mulai dulu dengan katabolisme. Katabolisme itu adalah proses pembongkaran senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Sedangkan anabolisme sebaliknya, proses penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Nah, mungkin kamu waktu masih kecil pernah bermain-main pecah piring. Nah, dilempar bola, buku yang disusun, atau batu yang disusun itu kemudian diserakkan. Nah, kita bayangkanlah ini namanya katabolisme. Jadi kumpulan buku, kumpulan batu yang kamu pecahkan tadi, kamu serakkan tadi, itu pengertiannya adalah katabolisme. Kemudian kita lari, menyusun lagi. Kalau udah nanti kita susun kembali, ini disebut dengan, kita ibaratkanlah ini dengan anabolisme. Jadi dua hal ini berlangsung di dalam tubuh, berulang-ulang berganti-ganti. Sekali lagi, kata katabolisme itu menyerapkan senyawa kompleks, senyawa yang bertumpuk, senyawa besar menjadi senyawa-senyawa yang kecil-kecil. Sedangkan anabolisme yang berserak tadi, yang sederhana tadi dikumpulkan kembali menjadi kembali bersusun besar seperti ini. Ini disebut dengan senyawa kompleks. Jadi tidak ada yang hilang di bumi ini. Semua kembali berputar seperti siklus. Nah, satu-satu dulu kita pelajari, yaitu kita mulai dengan kata katabolisme. Nah, katabolisme itu pengertiannya adalah proses pembongkaran senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Jadi yang bertumpuk tadi diserapkan. Ini dulu kita pelajari. Jadi tujuannya untuk mendapatkan energi atau tenaga. Tujuannya itu mendapatkan energi atau tenaga dalam bentuk ATP. Apa itu ATP? Itu energi siap pakai, siap digunakan. Jadi misalkan kalau nasi kita makan itu diolah menjadi karbohidrat, kemudian diolah menjadi glukosa, kemudian diolah menjadi glikogen, kemudian diolah menjadi AMP, adenosin monofosfat, satu fosfatnya, kemudian diolah menjadi ADP, kemudian diolah menjadi ATP. Inilah tujuan ATP untuk mendapatkan inilah yang disebut dengan energi siap pakai. Inilah bisa kita gunakan untuk berlari, bekerja dan lain sebagainya. Energi siap pakai. Jadi ini prosesnya. Saya makan nasi dirubah menjadi karbohidrat. Karbohidrat ini dirubah di mulut. Ya, di mulut. Karbohidrat dirubah menjadi glukosa di usus halus. Kemudian ini dirubah di otot. Kemudian ini dirubah semuanya di otot. Glukosa menjadi glikogen dirubah menjadi AMP dirubah menjadi ADP, 2 fosfatnya, ATP 3 fosfatnya. Inilah energi siap pakai. Jadi ini bisa terjadi, nasi bisa dirubah menjadi ATP. Ini berkat adanya respirasi atau bernapas. Apa itu
bernapas. Di SD mungkin kamu pelajari bernapas adalah membuang udara kotor, mengambil udara bersih. Masuk ke SMP, mengambil oksigen, membuang CO2. Masuk ke SMA, mengambil oksigen, membuang CO2 untuk mendapatkan energi. Ada tambahan lagi, bertingkat. Jadi bernapas itu tujuannya adalah untuk menghasilkan energi ATP. Jadi tidak ada gunanya kita makan kalau tidak bernapas. Apa tujuan kita bernapas? Bernapas tujuannya adalah mengubah nasi menjadi ATP atau energi siap pakai. Sampai di sini jelas ya. Jadi itu gunanya bernapas. Makanya kalau kita tidak bernapaslah atau tidak makan, jadi lemah karena tidak ada jadi energi siap pakai. Dan orang juga makan tidak ada gunanya kalau nggak bernapas, sejalan semua. Jadi salah satu contoh katabolisme adalah bernapas atau respirasi. Reaksinya adalah C6H12O6 atau disebut dengan ini biasanya disebut dengan glukosa tambah NH2 atau oksigen yang kita tarik melalui pernapasan dirubah menjadi CO2 karbon dioksida. Ini karbon dioksida tambah NH uap air tambah ATP atau energi siap pakai. Nah, itu dia. Jadi inilah reaksi dari katabolisme. Saya ulangi. Bernapas tujuannya tadi mengubah makanan yang kita makan menjadi ATP, energi siap pakai. Nah, apa yang dua itu tadi? C6H12O6 atau glukosa, seperti kemarin glukosa ditambah dengan oksigen yang kita tarik dari pernapasan akan diubah menjadi karbohidrat, menjadi karbon dioksida tambah 6 uap air tambah ATP atau energi siap pakai. Inilah reaksi dari katabolisme. Dibongkar. Glukosa adalah senyawa kompleks, akan dirubah menjadi senyawa sederhana, yaitu CO2, H2O, dan hasilnya energi siap pakai. Inilah senyawa sederhana, ini senyawa kompleks. Itu artinya dari katabolisme membongkar. Ada kata pembongkaran. Nah, itu dia. Sampai di sini jelas ya. Kemudian untuk mengubah ini menjadi ini membongkar ini menjadi ini, juga nanti ada terpakai beberapa energi. Maka ada 4 tahapan untuk katabolisme ini. Ya. Ada 4 tahapan untuk katabolisme. Yang pertama, tahapan katabolisme, yaitu 1, glikolisis. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif. Yang ketiga, siklus Krebs. Yang keempat, transport elektron. Satu kita lihat ini. Saya ulangi. Tahapan katabolisme ada 4 langkah. Yang pertama, supaya ini pecah menjadi ini, ada 4 langkah, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Ya, supaya sampai sarjana harus melalui SD dulu, masuk ke SMP, SMA, kuliah, kira-kira begitu. Baru nanti ada hasil dari persekolahan ini. Kira-kira begitu. Jadi berapa nanti ATP yang kita dapat? Ini nanti dijumlahkan di sini. Nah, jadi satu-satu dulu kita pelajari. Yang pertama itu adalah SB dulu kita masuk, yaitu glikolisis. Kata glikolisis itu artinya glukosa. Gliko artinya glukosa.
artinya pecah. Berarti pemecahan glukosa. Itu pengertiannya. Glikolisis artinya pemecahan glukosa. Kenapa dikatakan pemecahan glukosa? Karena glukosa lah nanti yang dipecah. Yang kira begitu. Ini dulu tahapan pertama. Glikolisis. Ini pemecahan glukosa. Ada tahapan, sudah saya siapkan di sini papan. Hanya boleh kamu buka nanti di bukumu halaman supaya lebih jelas nanti atau mungkin masih rumit. Bisa kamu buka di bukumu halaman apa tadi ya? Halaman 59 sebelah kanan. Boleh kamu buka. Ini sama isinya dengan yang dibuat di papan ini. Inilah tahapan glikolisis. Yang pertama itu tadi, glikolisis. Nah, ini ya. Jadi saya ulangi, glikolisis adalah berasal dari kata gliko artinya glukosa, lisis artinya pecah. Jadi pemecahan glukosa. Di sini ada tahapan glikolisis, ya. Di bukumu halaman 859 tadi boleh dilihat sebelah kanan. Nanti kalau kurang jelas, ini ada tahapan glikolisis. Nah, coba lihat di sini dulu. Glukosa. Ini glukosa. Glukosa itu C-nya 6. Ini C. Atom C ini saya buat dalam bentuk bola-bola. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini C6. Ya. Glukosa dirubah menjadi glukosa 6 fosfat. Kenapa glukosa 6 fosfat? Karena fosfat P menempel pada C nomor 6. Sehingga namanya menjadi glukosa 6 fosfat. Kemudian dari mana fosfatnya ini? Di sini tadi gundul, nggak ada apa-apa. Dari mana fosfatnya ini? Fosfat ini berasal dari ATP dirubah menjadi ADP. Berarti di sini 3 fosfat menjadi 2 fosfat kurang 1 fosfatnya. Kemana 1 fosfat itu? Menempel pada C nomor 6. Sudah? Masuk ke kedua. Glukosa dirubah menjadi fruktosa. Glukosa itu tadi dirubah menjadi fruktosa. Fruktosa ini adalah rasa manis dari buah-buahan. Diubah difermentasi dia menjadi fruktosa oleh enzim nomor 2. Maka namanya menjadi fruktosa 6 fosfat. Supaya gampang dipecah. Jadi kalau lebih gampang memecah fruktosa daripada glukosa, maka dirubah menjadi fruktosa 6 fosfat oleh peristiwa enzimasi nomor 2. Enzim ini yang membantu. Kemudian kita lihat lagi ke berikutnya, ketiga. Namanya menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Kenapa bifosfat? Karena 2 fosfatnya. Bi artinya 2. Boleh di, boleh bi. Bifosfat. Kenapa 2? Dari mana lagi muncul P ini? Merubah lagi menjadi ATP, dirubah menjadi ADP. Kurang lagi 1 fosfatnya. 3 fosfat menjadi 2 fosfat, kurang 1 fosfat. Kemana? Gak ada yang hilang. Menempel pada C nomor 1. Sehingga namanya menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Jelas ya? Kemudian, jadi di sini sekarang kita pertanyaan Ibu, udah berapa terpakai di sini ATP? Udah 2 ya? 1, 2. Tapi nggak kemana-mana, menempel pada C. Nah, kemudian berikutnya mengalami isomer. Isomer membagi 2 bereaksi. Isomerisasi artinya membagi 2 reaksi yang seimbang. Nah, sekarang menjadi namanya gliseraldehyde 3 fosfat. Kenapa 3? Karena ini sekarang udah 3C-nya sehingga menempel pada P nomor 3 sehingga gliseraldehyde 3 fosfat. Ya, atau G3P istilahnya. Kemudian dirubah sini. Nah, dalam peristiwa ini muncul pemberi energi yang menghasilkan energi yaitu NAD menjadi NADH. Muncul dia karena peristiwa isomerisasi. Muncul NAD menjadi NADH. Ini nanti ada hitungan-hitungan energinya. Nah, kemudian muncul 1 fosfat dari proses ini tadi. Di mana dia namanya menjadi 1,3 bifosfogliserat atau PGAP. Kemudian tahap ke-6. Di sini menjadi 3 fosfogliserat ini. Kenapa? Mana satu lagi fosfat tadi? Ini tadi 2 fosfatnya, sekarang tinggal 1. Ini mengubah ADP menjadi ATP. Yang 2 menjadi 3. Masuk kemari. Jadi nggak hilang, nggak ada di dunia ini yang hilang, hanya pindah tempat. Nah,
Kemudian terus kemari supaya seimbang, pergi dia fosfatnya ke C nomor 2 di atas, sehingga namanya 2 fosfoglisera. Kemudian 2 fosfonol pirufat, hanya ganti nama. Kemudian terakhir menjadi asam pirufat. Di sini sudah kita lihat bahwa tidak lagi fosfat, hilang semua. Tapi tidak hilang, mengubah ADP menjadi ATP. Masuk kemari fosfatnya, sehingga habislah fosfat itu. Coba kita lihat berapa fosfat di sini tambah sebelah kanan. 1 ATP, 2, 1 lagi ATP, sehingga di sini 2, sini lagi 2. Jadi sekarang kita hitung-hitungan berapa dapat energi ATP-nya. Jadi glikolisis ini tadi, ini tahapannya sudah diterangkan. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Ya, hasilnya adalah 2 asam pirufat. Mana itu? 1, 2. 2 asam pirufat tambah negatif 2 ATP tambah 4 ATP. Kenapa negatif 2? Ini yang terpakai di atas. Yang terpakai tadi kan ATP menjadi ADP, ATP menjadi ADP. Di sini kurang 2. Kemudian kurang 2. Kemudian di sini 4 ATP. ADP menjadi ATP tambah 1, 2, 3, 4. Jadi tambah 4 ATP. Ya, tambah 4 ATP. Kemudian tambah 2 NADH. Mana NADH? 1, 2. 2 NADH. Ya. Jadi hasilnya adalah 2 asam pirufat tambah negatif 2 tambah 4, 2 ATP. Ya, tambah 2 NADH. 1 NADH setara dengan 3 ATP. 1 NADH setara dengan 3 ATP. Berarti 2 NADH berarti 2 kali 3 ATP. Maka hasilnya adalah 2 asam pirufat tambah 2 ATP tambah 6 ATP. Maka hasilnya adalah 2 asam pirufat tambah 6 tambah 2, 8 ATP. Inilah hasil dari glikolisis. Tahapan pertama kali. Inilah energi yang dapat 8 ATP. Ya. Oke, sampai di sini jelas terangkan. Saya ulangi, 2 asam pirufat yang mana? Tap. Negatif 2 ATP mana? Terpakai di atas 2. Kemudian 4 ATP yang mana? 4 yang di bawah. Jadi terpakai berarti negatif 2 tambah 4 ATP, sehingga menjadi 2 ATP tambah 2 NADH. Ini dia hasilnya. Saya ulangi, catatan 1 NADH setara dengan 3 ATP. Jadi inilah hasilnya dari peristiwa glikolisis. Tamatlah anak ini jadi SD, tamat SD lagi kira-kira gitu. Keluarlah ijazahnya dengan nilai 8 ATP. Nah, selanjutnya nanti kita masuk ke SMP, dekarboksilasi oksidatif. Hasilnya ini kita bawa ke SMP. Hasil SD ijazahnya kita bawa ke SMP. Demikian juga ini. Hasil glikolisis kita bawa ke dekarboksilasi oksidatif. Sampai di sini jelas ya? Masuk kita sekarang ke yang kedua, SMP-nya, dekarboksilasi oksidatif. Sekarang kita masuk ke SMP, dekarboksilasi oksidatif. Tentu kalau kita masuk ke SMP, ijazah mana yang kita bawa? Ijazah SD, kan gitu. Jadi hasil dari glikolisis yaitu 2 asam pirufat tambah 8 ATP. Ini kita bawa ke dekarboksilasi oksidatif untuk diuraikan kembali. Nah, untuk diolah. Nah, asam pirufat. Ini dia. Asam pirufat tadi 3 bola-bola, 3 karbonnya. Nah, bisa kita lihat di sini misalnya 3 bola-bola, 1, 2, 3. Ini yang diolah. Ini namanya asam pirufat, 3 atom C. Ya. 3 atom C dirubah menjadi asetil koenzim A dengan 2 bola-bola atau 2 atom karbon. C ini namanya C.
satu lagi C-nya. C ini membentuk CO2. C1 itu membentuk CO2. Nah, kemudian di sini dihasilkan NAD berikatan dengan atom H menjadi NADH. Ini nanti menghasilkan energi. Ya, jadi kita lihat sekarang dekarboksilasi oksidatif atau DO atau sering disebut dengan reaksi antara, disebut di antara dia karena dia di tengah-tengah nanti. Hasilnya adalah asam tirofat, asetil koenzim A tambah CO2 tambah NADH ini hasilnya. Sekarang pertanyaan ini, berapa di sini? Berapa asetil koenzim A dihasilkan? Tentu ada 2. Kenapa 2? Karena 2 asam tirofat yang dipecah. Nah, coba lihat kembali. Ini satu reaksi ke bawah, ini satu lagi reaksi ke bawah. Jadi kalau ini hasilnya ini, satu ini juga hasilnya ini. Pada sisinya ini 2 asetil koenzim A tambah 2 CO2 tambah 2 NADH hasilnya. Menarik kan? Jadi sekali lagi asam tirofat tadi kita pecah ada 2, satu ke bawah, satu ke bawah. Jadi asam tirofat menjadi asetil koenzim A. Maka hasilnya adalah 2 asetil koenzim A. Kenapa 2? Karena 2 asam tirofat yang dipecah tambah 2 CO2. Ini satu lagi dan di sini lagi hasilnya 2 CO2 tambah 2 NADH. Maka hasilnya adalah 2 asetil koenzim A tambah 2 CO2 tambah 2 kali 3 ATP. Kenapa 3 ATP? Karena 1 NADH setara dengan 3 ATP. Maka hasilnya adalah 2 asetil koenzim A tambah 2 CO2 tambah 6 ATP. Inilah hasil dari reaksi antara atau dekarboksilasi oksidatif. Tamatlah dia di sini. Kira-kira inilah ijazahnya. Masuk ke tahapan yang ketiga dari katabolisme adalah siklus Krebs. Atau kita sekarang memasuki jenjang SMA. Tentu kalau kita masuk ke SMA, kita bawa ijazah kita yang dari SMP. Hasil dari SMP tadi, apa di sini SMP tadi? Yaitu dekarboksilasi oksidatif. Yang ini dia hasilnya adalah asetil koenzim A tambah CO2 tambah 6 ATP. Inilah kita bawa sekarang ke siklus Krebs. Siklus Krebs atau ya. Nah, di dalam siklus Krebs kita lihat asetil koenzim A ini siklusnya. Siklus itu adalah lingkaran kembali nanti ke awal, bolak-balik. Itu artinya siklus berputar dia. Nah, di sini coba kita lihat asetil koenzim A, 2 tadi bola-bolanya, ini juga seperti itu 2 bola-bolanya, ini namanya asetil koenzim A. Kemudian dirubah menjadi yang 2 ini ditangkap oleh asam oksaloasetat yang semalam. 2 ini asam oksaloasetat, 4 bola-bola tambah 2 bola-bola menjadi 6 bola-bola. 3, 4, 5, 6. Ya, namanya ini menjadi asam sitrat. Ya, sitrat. Kemudian 6 bola-bola ini mengalami kondensasi atau penetralan menjadi 6 bola-bola keseimbangannya asetil isositrat. Namanya asetil isositrat. Kemudian setelah itu terjadi, maka sekarang kita lihat, sekarang berapa bola-bolanya? Bola-bola sekarang 5. Namanya asam alfa ketoglutarat. Kemana bola-bola yang satu? Melepaskan diri membentuk CO2. C-nya satu kemana? Karena tadi bola-bola ini adalah C. Satu bola-bolanya hilang, membentuk C itu membentuk CO2. Ya, senyawa CO2. Kemudian dalam hal ini NAD menghasilkan NADH. Kemudian sekarang tinggal 5 bola-bola. Namanya menjadi asam alfa ketoglutarat. Nah, lanjut kembali. Lepas lagi satu bola-bolanya, hilang satu. Namanya suksinal koenzim A. Kemana satu lagi bola-bola? Juga membentuk CO2. Ini dia.
dalam hal ini ketika dibentuk CO2 muncul NAD menjadi NADH. Ini nanti penghasil energi juga. Ya. Kemudian suksinal koenzim A secara otomatis menghasilkan ADP menjadi ATP. ADP menjadi ATP tambah 1 ATP-nya. ADP menjadi ATP, menjadi asam suksinat. 4 bola-bolanya menjadi asam suksinat, letak 4. Ya. Kemudian asam suksinat 4 bola-bola menjadi asam fumarat. Proses pengubahan ini oleh enzim menghasilkan energi baru, namanya FAD menjadi FADH2. FADH2. Nanti ada energinya ini. Ya. Kemudian asam fumarat menjadi asam malat. Di sini masuk air H2O, ya, menjadi asam malat. Kemudian asam malat kembali menjadi asam oksaloasetat. Di sini dihasilkan NAD menjadi NADH. Itu dia ya. Bisa ulangi dengan cepat. Asetil koenzim A 2 bola-bola bertambah dengan asam oksaloasetat 4 bola-bola menjadi 6 bola-bola, namanya asam sitrat. 6 bola-bola ini keluar masuk air. Menjadi seimbang, dia menjadi 6 bola-bola yang berderet. Namanya asetil isositrat. Asetil isositrat menjadi asam alfa ketoglutarat. 5 bola-bola, 6 menjadi 5, berarti hilang 1. Kemana 1 C-nya? Membentuk CO2. Nah, dalam hal ini NAD menjadi NADH, menghasilkan energi. Asam alfa ketoglutarat kemudian berubah menjadi suksinal koenzim A. Di sini juga yang 5 bola-bola menjadi 4 bola-bola. Kemana 1? Juga membentuk CO2, menghasilkan NADH. Nah, sekarang di sini suksinal koenzim A 4 bola-bola. Kemudian menjadi asam suksinat. Dalam perubahan ini ADP menjadi ATP, tambah 1 ATP di sini. ADP 2 fosfat menjadi 3 fosfat, berarti tambah 1 fosfatnya. ATP, ya. Kemudian asam suksinat dirubah menjadi asam fumarat. Dalam hal ini nanti dihasilkan energi dari FAD menjadi FADH2. Nah, kemudian asam fumarat menjadi asam malat. Dalam hal ini masuk air H2O. Kemudian asam malat menjadi asam oksaloasetat kembali. Dalam hal ini NAD menjadi NADH. NADH negatif. Nah, jadi siklus Krebs hasilnya adalah hasil dari siklus Krebs adalah ya apa itu? Asam oksaloasetat tambah apa yang tambah itu? 1 CO2. CO2. Ini hitungan dulu nanti ya. Berapa CO2-nya? 1, 2, 1, 2 ya. 2 CO2 tambah NADH 1, 2. Ini ya, ini dia 1, 2, 3. 3 NADH, 3 NADH tambah apa lagi aku? FAD menjadi FADH. FADH 2. Ya, berapa saat ini muncul? 1. Kemudian apalagi yang nampak? ATP. Tambah 1 ATP. Tambah 1 ATP yang ini. Ya, ini hasilnya. Ada lagi? Asam oksaloasetat tambah 2 CO2 tambah 3 NADH tambah 1 FADH2 tambah 1 ATP. Nah, karena asetil koenzim ini tadi 2 bola-bola seperti ini, ya kan? Kan ini tadi begini. Ini kan dari atas kita mulai dari aku. Coba kita lihat ya. Kalau ini tadi ini diuraikan ke bawah terus, ini jadinya 2 nanti asetil koenzimnya. 1, 2. Jadi ini harus kita kalikan dengan 2. Hasil dari reaksi siklus Krebs harus kita kalikan dengan 2 kali 2. Kan gitu?
Maka hasilnya adalah 2 asam oksaloasetat tambah 4 CO2 tambah 6 NaDH negatif tambah 2 FaDH2 tambah 2 ATP. Inilah hasil dari siklus Krebs. Kita hitung-hitungan. Sama dengan 2 asam oksaloasetat tambah 4 CO2 tambah ini mana tadi ini? 6 kali 3 ATP. Ya kan? Karena sekarang dengan 3 ATP ini kan? Catatan, kita bikin catatan. 1 NaDH setara dengan 3 ATP. 1 FaDH 2 setara dengan 2 ATP ya. Jadi tambah 2 kali 2 ATP. Kan gitu nak Bu? Tambah 2 ATP. Inilah hasilnya. Ya. Jadi bolehlah kita tuliskan hasil maksimal begini. 2 asam oksaloasetat tambah 4 CO2 tambah 18 ATP tambah 4 ATP tambah 2 ATP. Hasilnya adalah 2 asam oksaloasetat tambah 4 CO2 tambah 18 tambah 4 tambah 2 6 berarti 24 ATP. Ya, tambah 24 ATP. Inilah hasil dari siklus Krebs. Tamat lagi ya hasilnya. Kira-kira gitu. Ini hasilnya. Jadi kemudian tahap yang keempat yaitu transport elektron atau TE. Inilah puncak dari respirasi sel. Nah, di sini kita lihat bahwa transport elektron itu adalah pengertiannya adalah setiap elektron yang terikat yang menghasilkan energi. Dari tadi kita berbicarakan misalnya ada muncul kata NAD, menangkap atom H membentuk NADH. Ada FAD, menangkap atom H menjadi FADH2. Semua ini menghasilkan energi. Ini yang disebut dengan transport elektron. Penghantaran elektron untuk mendapatkan energi, sejumlah energi. Nah, jadi satu-satu kita lihat misalnya pada glikolisis, DO, dan siklus Krebs. Nah, di glikolisis tadi berapa kita dapat NAD atau FAD? Tentu kita dapat tadi 2 NADH. Ya, gitu ya. Di dekarboksilasi oksidatif tadi kita dapat juga 2 NADH. Di siklus Krebs ada berapa kita dapat? Ada 3 NADH tambah 2 FADH2. Ini dia. Ini dan ini. Dan ini perangkap elektron. Nah, jadi ini kita hitung berapa ini? 2 kali 3 ATP. Kemudian ini berapa? 2 kali 3 ATP. Ini berapa? 3 kali 3. Sorry. Ini 6 ya, 6. 6 rupanya ini tadi ya, 6 dari H. Jadi 6 kali 3 ATP. Ini berapa? 2 kali 2. 2 kali 2 ATP. Jadi jumlahnya semua adalah berapa ini? 6 tambah 6 12 tambah 18 30 tambah 4 34 ATP. Inilah hasilnya dari transport elektron. Sedangkan ini yang secara tidak langsung atau yang penangkapan elektron berarti dikatakan secara tidak langsung, yang bentuk sendiri, ya, tidak langsung. Sedangkan yang secara langsung adalah secara langsung dari keempat proses itu. Ini secara tidak langsung 34, secara langsungnya hanya ini 2 ATP dan di glikolisis tadi 2. Secara langsung di glikolisis ada 2 ATP, di siklus Krebs di dekarboksilasi oksidatif tidak ada,
siklus Krebs 2 ATP. Jadi secara langsung hanya 4 ATP. Nah, inilah ATP murni yang dihasilkan. Contoh, yang secara langsung ini maksudnya begini. Yang secara langsung ini katakanlah dia misalnya buru ginting. Kalau bahasa karunya ya buru ginting. Yang asli buru ginting hanya 4. Yang diburu gintingkan itu ada 34. Kira-kira begitu. Yang dibentuk jadi seperti itu ada 34. Yang tidak murni dia buru ginting, kira-kira begitu. Nah, itu ya, ada 34 dia. Yang murni hanya 4 ATP. Jumlahnya semua berapa? Jumlahnya adalah 38. 34 tambah 4 sama dengan 38 ATP. 38 ATP. Tetapi hasilnya nanti total hanya 36. Mana? Kenapa? Karena 38 kurang 2 ATP menjadi 36 ATP. Inilah nanti yang terbentuk. Inilah terbentuk hasil ATP-nya. 36 ATP. Kemana yang 2 ATP? Pertanyaan, kemana yang 2 ATP ini pergi? Kenapa dikurang? Itu begini ceritanya. Di glikolisis itu karena ada tadi 41 glikolisis. Kembali lagi awal. 2 dekarboksilasi oksidatif, 3 siklus Krebs. Ini di glikolisis ini terjadi di sitoplasma. Sedangkan dekarboksilasi dan ini dua-dua ini terjadi di membran mitokondria. Membran mitokondria dalam sel. Jadi kalau ini cairan sel, ini sudah alat sel, organel sel. Ya, saya ulangi. Kalau ini cairannya, ini sudah organ selnya. Ya, jadi untuk memindahkan reaksi dari sitoplasma ke membran mitokondria ini memakai 2 ATP. Energi yang terpakai ada 2 ATP. Inilah yang terpakai. Jadi kemana yang 2 ATP ini dikurangkan? Memindahkan reaksi dari sitoplasma ke membran mitokondria. Jelas ya? Saya rasa aku sekalian mengulang-ulang kembali nanti supaya paham. Inilah semua ini adalah reaksi dari katabolisme. Hasil dari katabolisme. Katabolisme itu tadi reaksinya salah satu contoh adalah respirasi atau bernapas. Hasil dari pernapasan reaksinya adalah C6H12O6 tambah 6O2 menjadi 6CO2 tambah H2O tambah 36 ATP. Ini hasilnya. Kenapa 36 tadi? Dari 38 tadi jumlah semuanya kurang 2 ATP menjadi 36 ATP. Demikianlah tentang katabolisme. Ini kita masih tentang katabolisme, ya. Kita masih berbicara tentang katabolisme. Anabolisme belum. Ini masih tahapan katabolisme. Jadi anak-anak sekalian, coba kembali dicatat yang sudah nanti dikirimkan, catat, ya, catat kembali dengan rapi, kemudian bikin pengertian, bikin di situ misalnya kalau nggak mengerti, coba dituliskan apa-apa saja yang menjadi pertanyaannya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.